Selamat malam saudara-saudara, Bapak, Ibu, Eyang Kakung, Eyang Putri, dan anak-anakku semua. Bersama saya Pendeta Neni Suprihartati malam hari ini Senin 3 Agustus 2020. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan dengan saat teduh diiringi lagu Di Dalam Cinta. Di dalam cinta dan kasih, di dalam cinta hadirlah Tuhan. Di dalam cinta dan kasih, Pembacaan Alkitab malam hari ini dari Kejadian pasal 31 ayat 36 hingga ayat 42. Kejadian pasal 31 ayat 36 hingga ayat 42. Saya bacakan untuk kita semua. Lalu hati Yakub panas dan ia bertengkar dengan Laban. Ia berkata kepada Laban, "Apakah kesalahanku? Apakah dosaku? Maka engkau memburu aku sehebat itu? Engkau telah menggeledah segala barangku. Sekarang apakah yang kau temui dari segala barang rumahmu? Letakkanlah di sini, di depan saudara-saudaraku dan saudara-saudaramu, supaya mereka mengadili antara kita berdua. Selama 20 tahun ini aku bersama-sama dengan engkau. Kambing dan domba betinamu tidak pernah keguguran, dan jantan dari kambing dombamu tidak pernah kumakan. Yang diterkam oleh binatang buas tidak pernah kubawa kepadamu. Aku sendiri yang menggantinya. Yang dicuri orang, baik waktu siang, baik waktu malam, selalu engkau tuntut daripadaku. Aku dimakan panas hari waktu siang, dan kedinginan waktu malam, dan mataku jauh daripada tertidur. Selama 20 tahun ini, aku di rumahmu. Aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya untuk mendapatkan kedua anakmu, dan 6 tahun untuk mendapat ternakmu, dan engkau telah 10 kali mengubah upahku. Seandainya Allah ayahku, Allah Abraham, yang disegani oleh Ishak, tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku dan jerih payahku telah diperhatikan Allah, dan Ia telah menjatuhkan putusan tadi malam." Saudara-saudaraku serta anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, Yakub dikenal sebagai sosok dengan pembawaan yang lembut dan tenang. Ia seorang yang halus dan polos. Namun, sikap Laban membuat hatinya panas, sehingga ia menjadi geram dan terpancing dengan amarah. Kata-kata yang menyakitkan pasti akan memancing amarah, dan biasanya membuat yang buruk menjadi lebih buruk. Yakub terpancing dengan amarah karena baginya adalah suatu penghinaan yang amat besar bagi seseorang yang berpikiran jujur bila ia dituduh berbuat tidak jujur. Dalam kemarahannya, Sesungguhnya hati Yakub bersuka cita, sebab ketika Laban menuduhnya
hati nuraninya membenarkan dirinya tidak melakukan kesalahan dan kejahatan. Sekalipun Laban telah memancing kemarahannya, tetapi ia mampu bersaksi bahwa dalam segala hal sudah berhati-hati untuk hidup jujur. Dalam hal ini, Yakub memperlihatkan bahwa dirinya dan orang-orang yang dalam pekerjaan apa saja sudah berlaku dengan setia. Jika mereka tidak bisa mendapat pujian, bahkan dipersalahkan, mereka akan mendapat penghiburan di dalam hati mereka sendiri. Yakub membuktikan dirinya sebagai orang yang sangat berhati-hati. Domba-dombanya tidak pernah keguguran. Kesalehannya mengundang berkat bagi segala milik tuannya yang diserahkan ke dalam tangannya. Hamba yang baik tidak boleh lalai dalam memperhatikan apa yang dipercayakan kepada mereka untuk tuan mereka. Mereka harus mengutamakan ini lebih dari jika mereka diberi hak atasnya sebagai milik mereka sendiri. Yakub membuktikan dirinya sebagai orang yang sangat jujur dan tidak mengambil satu pun dari kambing domba yang bukan menjadi miliknya untuk dia makan sendiri. Ia sudah puas dengan upah yang sedikit. Hamba yang benar tidak boleh makan hidangan yang mewah-mewah atau menginginkan apa yang dilarang bagi mereka. Sebaliknya, dalam hal makanan, seperti itu juga dalam hal-hal lain, mereka harus menunjukkan kesetiaan sepenuhnya. Yakub membuktikan dirinya sebagai orang yang sangat rajin bekerja. Ia tetap mengerjakan pekerjaannya dalam segala keadaan. Ia menanggung baik itu panas maupun dingin dengan kesabaran yang tak tergoyahkan. Pekerja yang berniat menghasilkan sesuatu pekerjaan mereka harus bertekad untuk bertahan menghadapi kesusahan. Yakub di sini merupakan teladan bagi hamba-hamba Tuhan yang dari mereka dituntut untuk setia pada kepercayaan yang sudah diberikan kepada mereka untuk rela bersusah payah. Sebaliknya, Yakub membuktikan Laban sebagai tuan yang memeras dari hamba-hamba mereka sesuatu yang tidak adil dengan mewajibkan mereka untuk memperbaiki apa yang rusak karena kesalahan mereka sendiri. Bahkan seandainya ada kelalaian, tidaklah adil untuk memberikan hukuman melebihi apa yang sepadan dengan kesalahan itu. Apa yang mungkin membawa kerusakan kecil bagi Tuhan, hampir menghancurkan seorang hamba yang malang. Yakub membuktikan Laban sebagai tuan yang jahat, yang tidak memberikan kepada hamba-hamba mereka apa yang adil dan sepadan. Laban membuat Yakub melayaninya demi mendapatkan anak-anak perempuannya. Padahal Yakub sudah diberi hak atas harta yang begitu banyak dengan janji Allah sendiri. Laban memberikan anak-anak perempuannya kepada Yakub tanpa bagian mereka masing-masing. Padahal ia punya kuasa untuk berbuat baik kepada mereka. Laban merampas orang miskin karena orang itu miskin. Seperti juga yang dilakukannya dengan mengubah upah Yakub. Sekalipun Yakub telah berbuat tidak benar karena terpancing amarah, tetapi itu dilakukan untuk membuktikan dirinya tidak bersalah dan tidak berlaku jahat, maka Allah berpihak kepadanya. Dalam hal ini, Yakub berada sebagai orang yang tertindas, dan Allah adalah pelindung bagi orang yang tertindas. Allah pelindung bagi orang-orang yang diperlakukan secara tidak adil. Dalam kemarahannya, Yakub berbicara tentang Allah sebagai Allah ayahnya, yang menunjukkan bahwa ia menganggap dirinya tidak layak untuk mendapat perhatian seperti itu, tapi bahwa ia dikasihi karena ayahnya. Yakub menyebut Allah sebagai Allah Abraham dan yang ditakuti oleh Ishak, sebab Abraham sudah mati dan sudah pergi ke dunia di mana kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Tetapi Ishak masih hidup dan menguduskan Tuhan di dalam hatinya sebagai Tuhan yang ditakuti dan disegani. Dalam kehidupan kita
Kisah Yakub dan Laban sering kita jumpai, bahkan kita alami. Mungkin kita berada di pihak Yakub sebagai orang yang sudah berlaku benar dan jujur, tapi tetap saja mendapatkan celaan. Kita sudah melakukan pekerjaan dengan baik dan setia dalam segala keadaan, tapi tetap saja dipersalahkan. Atau mungkin kita berada di pihak seperti Laban yang berlaku tidak adil, memeras, menindas, atau mencari-cari kesalahan orang lain yang memancing kemarahan. Yang perlu tetap kita ingat adalah bahwa Allah kita adalah Allah pelindung bagi orang yang tertindas dan orang yang diperlakukan tidak adil. Allah berpihak kepada orang yang berlaku benar dan jujur hatinya. Dengan mengingat dan percaya itu, maka jika kita berada di pihak seperti Yakub, tidak perlu terpancing dengan amarah. Amin. Kita berdoa, kita menaikkan doa Bapa kami dengan kita nyanyikan dan dilanjutkan dengan doa umat. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu malam ini, yang mengingatkan kami agar tetap setia, berlaku benar, dan jujur. Memang tidak mudah untuk setia melakukan itu dengan segala tantangan yang kami hadapi. Kami berusaha mengingatkan orang lain agar menggunakan masker saat keluar rumah, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Tapi tidak selamanya orang mau menerimanya dengan baik, bahkan menganggap kami yang melakukan itu sebagai kebodohan. Tolonglah kami ya Tuhan agar tidak terpancing dengan amarah karena respon yang demikian. Dalam situasi pandemi ini di mana kami sudah sekian lamanya berdiam di rumah bersama dengan ayah, ibu, dan anak-anak, kejenuhan mulai terjadi. Di antara kami kadang mulai terjadi perselisihan, saling menyalahkan dan membenarkan diri. Tolonglah kami ya Tuhan agar kami tidak dikalahkan oleh amarah, terlebih dengan kata-kata yang kasar. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan, dengarlah doa kami. Ya Tuhan, situasi pandemi ini menjadi masa yang tidak mudah bagi kami.
Terlebih ketika kami tidak mendapatkan jawaban yang pasti akan kapan berakhirnya situasi ini. Kami mulai mencari-cari kesalahan orang atau pihak lain. Ada yang menyalahkan pemerintah yang tidak cepat tanggap dalam bertindak mengatasi persoalan ini. Pemerintah tidak mampu menghentikan virus. Pemerintah tidak peduli pada masyarakat yang terdampak dalam kehidupan ekonomi. Pemerintah hanya memikirkan diri sendiri dan kesalahan-kesalahan lainnya. Ada juga yang menyalahkan rumah sakit dengan dokter dan para medisnya yang tidak cepat menangani pasien COVID, melakukan diagnosa yang tidak benar, memperlakukan pasien dan keluarga pasien tidak ramah, bahkan dengan mudah mengatakan pasien meninggal karena COVID. Situasi tersebut memudahkan orang untuk terpancing dengan amarah. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami dapat setia hidup benar di hadapan-Mu dan tidak terkalahkan oleh amarah. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan, dengarlah doa kami. Ya Tuhan, menjadi kelegaan dan kesukacitaan bagi kami ketika memasuki masa normal baru dengan diizinkannya gereja dibuka kembali. Sekalipun dengan segala keterbatasan yang ada, kami mulai dapat melakukan ibadah dengan live streaming dan mulai merencanakan untuk menghadirkan umat dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Tapi situasi belakangan ini justru kembali mengkhawatirkan dengan meningkatnya jumlah orang yang terpapar dan meluasnya zona merah di Jakarta. Mampukan kami untuk dapat tetap bersyukur dan bersukacita, karena sekalipun rencana kami tidak dapat terlaksana, tetapi kami tetap dapat beribadah. Berkati para anggota majelis, pemusik, prokantor, operator multimedia, kameramen, operator sound system, dan semua yang terlibat dalam menyiapkan dan melaksanakan ibadah. Berikan kesehatan, kesetiaan, dan kesukacitaan dalam pekerjaan dan pelayanan yang dilakukan dengan tidak mudah. Tolonglah mereka agar tidak terkalahkan oleh amarah ketika bukan pujian yang didapatkan, melainkan celaan dan kesalahan. Tolonglah kami sebagai umat-Mu agar beribadah dengan setia dan benar di hadapan-Mu. Sekalipun kami beribadah secara online, tapi kami beribadah dengan kesungguhan hati untuk berjumpa dengan Tuhan. Dengan demikian, kami tidak beribadah hanya sebagai tontonan dan mencari-cari kesalahan. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan, dengarlah doa kami. Tuhan, dengarlah doa kami. Ya Tuhan, Allah kami yang baik, kami terus berdoa untuk pemerintah negeri kami Indonesia, bersama dengan gugus tugasnya dimanapun berada, dan bersama dengan orang-orang yang berada di garda depan. Berikanlah kesabaran kepada mereka agar tidak terpancing amarah karena sikap masyarakat yang mengeraskan hati untuk tidak mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan. Kami berdoa untuk para peneliti yang berusaha menemukan vaksin untuk menangkal virus corona ini. Berikanlah kepada mereka semangat dalam terus berusaha menemukan vaksin tersebut. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang bekerja di bidang kesehatan di rumah sakit, para dokter dan para medis,
Terlebih mereka yang mau tidak mau melakukan kontak dengan pasien COVID. Berikanlah daya tahan tubuh ekstra yang datangnya dari-Mu ya Tuhan, agar mereka dapat memberikan pertolongan kepada para pasien. Tolonglah mereka agar juga tidak terkalahkan dengan amarah karena sikap pasien dan keluarga pasien yang tidak bersedia mematuhi ketentuan yang berlaku. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang bekerja di taman pemakaman. Dalam situasi pandemi ini, mereka harus bekerja keras karena jumlah jenazah yang dimakamkan tidak sedikit untuk setiap harinya. Berikanlah kesehatan kepada mereka agar tetap menjalankan tugas dengan baik. Inilah doa kami malam ini. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan, dengarlah doa kami. 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 Amin. Saudara-saudara, tetaplah setia menjadi pendoa. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan menjaga kita semua.